Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonita Silalai dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membuat konten digital dari mata kuliah Identitas Sosial dengan dosen pengampu Bapak Fernanda Amdi Saputra, Esos MSI, dengan judul Konsep Regulitas sebagai Identitas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep tersebut, kita harus mengetahui adanya pengertian identitas, di mana identitas berasal dari identity, yang berarti tanda atau ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang. Namun, kerap sekali identitas ini berhubungan dengan identitas nasional, di mana identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan yaitu Indonesia dan menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Selanjutnya itu, kita akan mengetahui tentang komponen identitas nasional yang dikemukakan oleh Barkov, Lemmer, Spears, dan Dodge pada tahun 1999, di mana tokoh tadi mengemukakan 3 komponen identitas dalam identitas sosial, yaitu cognitive component, self-organization, evaluative component atau group self-esteem, dan emotional component atau affective component. Nah, yang pertama tadi kan yaitu cognitive component, yaitu self-category organization, di mana kesadaran kognitif akan keanggotaan dalam bentuk kelompok. Di sini individu akan dikategorikan di dalam dirinya pada kelompok tertentu dan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini juga berhubungan dengan self-authoring yang menghasilkan identitas pada diri individu, di mana yang kedua tadi yaitu evaluative component atau group self-esteem, merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh seseorang terhadap keanggotaannya di dalam kelompok, di mana evaluative component ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaannya. Yang ketiga tadi kan ada yaitu emotional component atau affective component, di mana merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok emosi atau komponen. Ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki seseorang terhadap kelompok itu. Kita akan masuk ke dalam fungsi identitas nasional. Di sini saya akan mengambil yaitu fungsi identitas nasional menurut Smith pada tahun 1991, yaitu terdapat atas 3 fungsi dalam identitas nasional, yaitu identitas nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut atau kehilangan identitas melalui identitas terhadap bangsa. Yang kedua, yaitu identitas nasional menawarkan pembaharuan pribadi dan martabat bagi individu dengan bagian dari keluarga besar suatu bangsa. Yang ketiga, identitas nasional sebagai adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama simbol-simbol dan upacara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional ini adalah sebagai kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan aktualisasinya, di mana tercermin dalam penetapan kehidupan dan merupakan arti yang luas. Misalnya, adanya peraturan perundang-undangan moral secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya, di mana di sini nilai-nilai budaya akan tercermin di dalam identitas nasional. Bukan lagi hal yang sudah biasa, namun sudah selesai dengan kebukuan normatif dan normatis, melainkan menjadi cenderung terbuka dan terus-menerus karena adanya hasrat menuju kemajuan di dalam sebuah masyarakat. Sedangkan unsur-unsur identitas nasional itu yaitu yang pertama adanya suku bangsa yang merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Yang kedua adanya agama merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional sebagai bangsa yang dikenal dengan masyarakat yang agamis didasarkan dengan nilai agama. Yang ketiga itu ada kebudayaan yang merupakan pembentuk identitas nasional dengan makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat atau model pengetahuan secara kolektif yang digunakan sebagai penafsiran dalam memahami lingkungan dan menghadapi rujukan pedoman dalam bertindak. Yang keempat itu ada bahasa, di mana merupakan salah satu unsur dari pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dapat dipahami sebagai lambang atau arbiter dibentuk atas unsur-unsur atau ucapan manusia yang digunakan dalam berinteraksi.
Nah, untuk pembagian identitas nasionalnya, yaitu yang pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua itu ada identitas instrumental yang berisikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan tatanan perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu kebangsaan negara Indonesia Raya. Yang ketiga adalah identitas alamiah, di mana di sini meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama, serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Nah, sedangkan faktor pendukung kelahiran identitas nasional, yaitu merupakan identitas nasional ini, merupakan memiliki sifat yang ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama itu adalah faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan yang kedua adalah faktor subjektif, yaitu faktor historis berupa sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam faktor pembentuk identitas. Yang pertama adalah primordial, di mana ikatan kekerabatan, darah, dan keluarga, dan kesamaan suku, bangsa, dan daerah, bahasa, dan adat istiadat yang merupakan faktor primordial dapat membentuk negara dan bangsa. Yang kedua itu adalah sakral atau keagamaan. Kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat adalah ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat dan merupakan faktor yang membentuk negara dan bangsa. Yang ketiga itu adalah pemimpin bangsa, di mana kepemimpinan dari seorang yang disegani, dihormati, dan bijaksana merupakan bagian dari suatu pemimpin bangsa untuk memimpin bangsa jauh lebih baik. Selanjutnya itu adalah yang dinamakan sejarah, persepsi yang sama dengan asal-usul atau nenek moyang, di mana tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang akibat penjajahan di Indonesia hanya melahirkan dengan solidaritas atau penderitaan dan penanggulangan, tetapi juga tekad dan tujuan antar kelompok dalam suku bangsa untuk lebih maju lagi dan meningkatkan solidaritas tekad dengan tujuan bangsa yang sejahtera. Yang selanjutnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana prinsip bersatu atau perbedaan, unit in diversity, yang merupakan faktor dapat membentuk bangsa-bangsa, di mana persatuan dalam perbedaan ini adalah ketersediaan masyarakat untuk bersama-sama dalam suatu lembaga yang disebut dengan negara atau pemerintahan walaupun mereka memiliki suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda. Selanjutnya itu adalah perkembangan ekonomi, di mana perkembangan ekonomi yaitu industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu semakin tinggi dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Yang terakhir itu adalah kelembagaan, di mana proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan atau politik seperti birokrasi yang merupakan bagian dari partai politik. Selanjutnya itu, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara dan falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kelima adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan memiliki wilayah atau tanah tumpah darah mereka sendiri, di mana kesamaan sejarah atau sistem hukum dalam undang-undang, hak dan kewajiban sebagai pembagian tenaga kerja berdasarkan profesi, di mana diungkapkan oleh Barskop, Elmert, Spears, dan Dort pada tahun 1999 menggunakan 3 komponen yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu menurut Smith tadi pada tahun 1991 terdapat 3 fungsi identitas nasional. Ya, kita masuk ke dalam konsep religiuitas, yaitu adalah hal yang berkaitan dengan nilai dan kerohanian yang bersumber pada values dan beliefs yang dianut oleh seseorang atau masyarakat. Religiulitas ini juga terkait dengan ritual-ritual tertentu. Pelaksanaan doktrin yang diyakini merupakan bagian integral manusia untuk berhubungan atau berbaik dengan pencipta atau tata cara manusia mengabdi kepada Tuhannya.
di mana pada perkembangannya regularitas ini tidak hanya berhubungan dengan bentuk ritual dalam hal pelaksanaan kewajiban asasi, namun juga sudah masuk pada behavior atau manusia dengan diri mereka sendiri, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan kemanusiaan serta kewajiban manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh, menurut Chapar pada tahun 1999 di halaman 32, dapat dimaknai dengan kualitas penghayatan seorang dalam beragama atau dalam memeluk agama yang diyakininya. Semakin mendalam seorang dalam beragama, maka religius. Dengan sebaliknya, semakin dangkal seorang dalam beragama, akan makin kabur religiulitasnya. Seseorang dengan keberagamaan secara intens akan menjadikan agama sebagai pembimbing pelaku sehingga perilakunya selalu diorientasikan dan didasarkan pada ajaran agama. Maka dapat disimpulkan bahwasannya mengapa konsep regularitas sebagai identitas itu, yaitu karena agama itu merupakan bagian dari identitas dan merupakan konsep dari regularitas, maka memiliki hubungan yang sangat erat di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam dimensi-dimensi regularitas. Yang pertama itu adalah dimensi ideologis atau the logical dimensions. Yang kedua adalah dimensi ritualis, the ritualist dimensions. Yang ketiga ada dimensi ekspresial atau the expressional dimensions. Yang keempat itu ada dimensi konsecutional atau the conceptual dimensions. Yang kelima itu masuk ke dalam dimensi intelektual atau the intellectual dimensions. Yang pertama tadi itu yaitu dimensi ideologis, di mana dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama yang fundamental atau bersifat dogmatik, misalnya keyakinan tentang Allah, malaikat, nabi, rasul, kitab-kitab Allah, surga, neraka, dan sebagainya. Selanjutnya itu masuk ke dalam dimensi ritualistik, yaitu the ritualist atau dimension. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh atau dianjurkan oleh agamanya. Misalnya berdoa, berpuasa, pergi ke tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya itu dimensi ekspresional, di mana dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat seorang dalam merasakan dan mengalami perasaan, di mana seperti yang terjadi pada kedekatannya kepada Allah, perasaan doa yang dikabulkan, perasaan bersyukur kepada Allah, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu yaitu dimensi konsekuensial, di mana dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkatnya seseorang dalam berperilaku dimotivasi oleh ajaran agamanya. Misalnya, perilaku suka menolong, dermaga, dan saling membantu, serta memaafkan. Selanjutnya, dimensi intelektual, di mana dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya.